Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama, Pak. Oke. Ini sudah cukup atau tambah besar? Bagusnya kayak yang sering Bapak buat itu aja. Ya, lebih luas ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini. Ini kan biasa. Ini. Bapak fisik dari samping Kiri. Oh. dari atas Pak. Iya. Ini ke bawah Pak. Ini agak error Pak keyboardnya Pak. Jadi mana? Coba Pak pencet dari sini saja. Ini kan ada kursor nih. Ini kursor ini. Bapak pencet ke samping. Nah, Oh, oke. atau jangan tinggal lemah tanpa dari sini. Ke atas kan? Kalau tombol atas bermanfaat tapi dari kanan. Angel Pak, keyboard saya sudah rusak. Jadi ini. Nanti ke sana. Nah, Oh, ini kan? iya. Ini lagi nyeting. Ganti laptop juga, laptopnya nggak seperti ya Seperti dulu lagi, Pak. seperti dulu lagi. Laptopnya juga error. Jadi banyak tantangan. Bapak dari sini. Coba ke samping. Oh. Ini nih. Dia balik lagi. Asik gini aja sih Pak, enaknya gini aja. Nah nanti Bapak tinggal klik ini. Oh, Itu, oke. ini aja Pak. Karena keyboard saya nggak mendukung. Ini keyboard nggak mendukung. Tapi kita saling mendukung. Ya. Oke, puji Tuhan. Ini hal yang ini pertemuan kedua ya. Yang kemarin saya sudah katakan bahwa ini bukan bibliologi seperti pada umumnya. Karena saya meloncat jauh ini, sangat jauh. Dan kita akan melihat bagaimana pengkanonan itu. Ini kan karena jadi masalah tentang pengkanonan. Jadi ada orang menuduh khususnya Kristen, tapi bukan Kristen umum, khususnya Kristen Protestan, yang di dalamnya ada Kristen Injili yang kita percaya terhadap 66 kitab dari PL sampai PB. Ada yang tidak setuju. Jadi ini menjadi apa ya? Polemik. Ya. Saya belum lama barusan berdebat lagi di dalam satu grup WA ya tentang, karena hari ini saya tidak bisa ikut ya, ada pimpinan atau ketua penerjemah LAI sedang datang di Surabaya di Universitas Kristen Petra. Dia mempertanggungjawabkan tentang penerjemahan Alkitab. Sekarang kan ada yang terbaru itu jilid 2. Saya ada 3 di rumah apa 4 yang penerjemah terbaru. Saya diberikan gratis. Nah, jadi ini menjadi polemik karena ada pihak di dalam kekristenan tidak setuju dengan penerjemah LAI. Ya, ini jadi masalah. Kita orang Indonesia kan semua pakai LAI. Nah, sekarang LAI itu ambil dari manuskrip yang mana? Baik PL maupun PB. Nah, dan kita sudah tahu secara khusus tentang masalah pengkanonan ini, kita agak berbeda jauh dengan Roma Katolik. Dan sekarang kan tersebar luas lewat YouTube, apalagi ada Pak Deki Ngadas ya, ketua ketua STT RAI di mana saya mengajar, itu kan berdebat dengan dua Romo, ya, yang ada itu ya berdebat hal lain ya, tentang hal lain di dalam
Tapi sama-sama punya dasar Alkitab. Tapi pengkanonan antara kita kaum Injili atau ya saya katakan umpamanya Protestan, kalau kaum Injili kan lebih general ya. Termasuk di situ ada karismatik, ada Pantekosta, yaitu asal bukan bidat lah. Nah, ini agak berbeda. Kemudian kita menggunakan pengkanonan apa sekarang? Kita menggunakan pengkanonan tertutup. Tapi kalau saya mengamati dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Bambang Nursena, kalau ortodoks menggunakan kanon terbuka, ada tertutup dan terbuka. Nah, ini menjadi perbedaan. Sehingga ortodoks menerima Deuteronomi. Padahal Deuteronomi menurut argumentasi yang disampaikan oleh Pak Bambang Nursena, itu kata Deuteronomi itu artinya kanon kedua. Nah, kalau ikuti YouTube Pak Bambang, kata Deuteronomi, dan itu digunakan oleh pihak Katolik. Nah, bagaimana dengan pihak Ortodoks? Nah, di sini kita akan belajar itu. Ya, Ortodoks ada berapa apa ya? Umpamanya seperti Protestan, kita ada macam-macam kan? Di dalam Protestan sekarang juga ada yang tetap mengaku Protestan, tapi dia sudah liberal. Ya. Atau yang mengaku Injili tetapi sudah tidak Injili, karena saya punya buku dan saya pernah baca buku tentang apa itu judulnya, tentang kaum Injili yang sudah apa ya, absurd, sudah terdistorsi ya. Konsep Injilinya sudah terdistorsi, tapi tetap katakan bahwa kaum Injili. Jadi kaum Injili itu ada berapa kelompok? Kalau Protestan ada Protestan, umpamanya Baptis juga itu apakah kelompok Protestan? Ya, umpamanya Bayola itu ya, yang di Amerika itu ada Pak Kris Marantika almarhum, itu lulusan sana. Karena dulu saya belajar dari beliau, 2 doktornya dari sana, doktor PhD dan doktor degree, itu dari sana 2 doktornya. Dia belajar di Amerika cukup lama. Nah, ini menjadi perdebatan yang luar biasa. Sehingga saya pikir, saya kebetulan punya buku tentang sejarah pengkanonan. Ya, saya punya buku, ada beberapa buku. Jadi saya harus baca beberapa buku itu. Termasuk saya membaca bukunya Herman Bavinck ini, ya, tentang dogmatika. Jadi di sini dia jelaskan tentang masalah pengkanonan itu. Jadi ada perbedaan-perbedaan di antara kita, makanya saya membahas ini. Dan di bagian-bagian awal ini, karena kanon itu terjadi dalam sejarah, jadi saya melihat itu perspektif para bapak gereja yang di awal kita sudah memulai tentang masalah ini, ya, tentang kanon menurut bapak gereja. Kemarin kita sudah mulai dari Credo Nikea sampai Konstantinopel. Saya sudah buat di grup, nanti ada seorang hamba Tuhan dari Belanda, Herman apa itu ya, saya sudah buat di grup, saya lupa apa marganya, karena dia dari Belanda, orang Belanda kan punya marga. Dia akan membahas Credo Nikea secara khusus. Itu hari apa ya, nanti dia bahas, saya lupa. Nanti saya tunjukkan di grup ya, apa saya sudah tulis di grup. Dia membahas tentang Credo Nikea ini. Wah, itu dia spesialisasi. Dia dari Reform yang ada di Belanda. Jadi nanti, dan dia datang untuk mengajar di STTRII di Jakarta. Pak Deki Ngadas kan lagi menyelesaikan disertasi di situ, sedang kerjakan disertasi. Beliau ngajar di situ. Mungkin kuliah umum. Biasanya kalau pakar-pakar dari luar datang, mereka memang pakar, mereka scholar yang bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya STT yang mengundang mereka itu akan memberikan bukan di semester berapa, tapi itu namanya kuliah umum. Dan saya pernah mengalami tentang kuliah umum berkali-kali. Nah, tapi kita melihat di sini, karena kita belajar pengkanonan, kita lihat itu terjadi dalam sejarah. Nah, saya sudah
sudah menjelaskan kemarin tentang perbedaan antara story dan history. Ya, apakah saya mau mengulang lagi? Saya pikir sudah tidak ulang ya, karena saya anggap yang mengikuti ini ada Pak Gibson Sinaga, ada Pak Inar, ini senior-senior ini, apa Iwan, ada Pak Sapa Anton ya, ada Bu Sari, orang-orang senior ya. Sebenarnya kita banyak, saya nggak tahu mengapa yang lain sudah tidak bergairah mau belajar. Mungkin saya terlalu terperinci ya kalau ngajar, ya menjelaskan satu hal begitu luas sampai ke masalah praktikal, ya. Jadi mungkin orang tidak bergairah untuk belajar seperti itu. Ya. Sekarang saya lihat di sini, ini pada abad kedua kita sudah lewati ini. Jadi saya ke bawah lagi ya, ke slide ke bawah lagi. Ini slide. Kita sudah sampai di sini ya. Ini Clement, ini kurang T ya. Ini dari Alexandria. Bapak Ibu tahu kota Alexandria ada di mana? Bapak Ibu pernah belajar ya, kota Alexandria ada di mana? Alexandria ini kan ada di Afrika. Ya, pernah Tuhan munculkan Agustinus dari Hippo. Itu juga kan dari Afrika. Bayangkan ya, Tuhan pakai orang-orang yang dari Afrika untuk kemudian menjadi pakar di dalam dunia teologi. Nah, sekarang kita belajar dari Clement, dari Alexandria. Nah, karena kemarin pembelajaran itu dimulai dari 1 Petrus pasal 1 ayat 20 itu, jadi khusus 1 Petrus 1 ayat 20 itu membicarakan bukan perjanjian baru. Kalau kita membaca Alkitab, itu kan perjanjian lama, kan ada nubuat-nubuat para nabi. Jadi kita melihat di sini, ya, kita lihat lagi ya, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-20, supaya saya tidak keliru-keliru. Ya, 1 Petrus pasal 1. Oh, sorry, 1 Petrus 2 Petrus 1 ayat 20. Ya, 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini menekankan tentang nubuat. Ya, saya tidak menjelaskan bahasa aslinya ya. Biasanya saya orangnya masukkan bahasa asli. Jadi nubuat itu berbicara tentang khususnya tentang nabi, para nabi. Dan ini Clement akui dari Alexandria ya. Nah, dia mendeskripsikan para nabi sebagai ya ini sebagai orang-orang Ibrani itu dikatakan ya. Dia pakai istilah kata Ibrani di sini atau orang Israel. Nah, itu ya. Jadi dia mengakui tentang inspirasi ya. Ini masalah inspiration. Kalau di dalam 2 Timotius 3 itu jelas ya, theopneustos itu ya, yang dihembuskan ya kepada nabi, theopneustos, dari kata pneuma itu ya. Theo itu Allah, kemudian pneuma. Nah, itu kita belajar di bibliologi secara umum, saya pikir itu. Jadi istilah inspiration. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah masih ada inspirasi? Menurut Pak Gibson bagaimana? Apa masih ada inspirasi atau Pak Inar? Wah, ini orang-orang senior ini. Ya, nggak apa-apa, kita diskusi ya. Pembelajaran ini saya senang dengan kita berdiskusi. Apakah hari-hari ini masih ada inspirasi? Menurut bapak-bapak atau ibu, apakah hari-hari ini masih ada inspirasi? Karena, nah ini Pak, ada. Sudah berhenti inspirasi. Mengapa berhenti? Alasan teologisnya, alasan biblical, karena Alkitab sudah dikanonkan. Kita kan lagi belajar kanon.
Kalau orang berbicara inspirasi berhubungan dengan Alkitab, dia katakan saya dapat inspirasi, berarti Alkitab harus ditambah. Ini jadi masalah. Tapi kadang-kadang orang lata, kita di Indonesia di atas mimbar kadang-kadang kita lata ya. Kita berbicara yang tidak punya dasar teologis. Mungkin kata inspirasi kalau dikenakan di tempat lain, di luar atau terkait dengan yang tidak terkait dengan Alkitab, oke-oke saja. Tapi kalau sudah terkait dengan Alkitab, ini sangat berbahaya. Ini bisa muncul bidat baru karena Alkitab harus ditambahkan. Ini masalah, ya. Jadi kita lihat. Nanti kita akan mempelajari juga di dalam bagian ini, khusus nanti lari ke PB, kita akan pelajari tentang 40 Injil yang tidak masuk di dalam kanon. Ada 40 ya itu, Injil yang tidak masuk di dalam pengkanonan. Nah, tapi kita masih di awal-awal ini pertemuan yang kedua. Jadi Clement mengakui bahwa orang-orang Ibrani, artinya orang Israel pada waktu lampau di dalam perjanjian lama, ya, itu dikatakan digerakkan secara rohani oleh kuasa dan inspirasi Allah. Jadi artinya dua hal di sini ya, Allah menguasai mereka, kemudian Allah memberikan inspirasi. Artinya penulis-penulis PB itu, para nabi itu dia harus dikuasai. Dia harus dikuasai dulu oleh Allah. Jadi pribadi itu harus dikuasa Allah, kedaulatan Allah turun di dalam dia. Dia tidak boleh, kalau dia tidak dikuasai Allah, sekarang dia dikuasai siapa? Dikuasai diri sendiri atau dikuasai oleh orang lain yang mempengaruhi dia. Nah, itu tidak boleh. Ini Clement loh ini. Ya, dari Alexandria. Dia katakan itu digerakkan secara rohani oleh kuasa. Ini kuasa apa? Memang kalau saya bicara kuasa ada bahayanya. Dan kadang kita tidak ini masalah lata lagi ya. Ya, seperti umpamanya Roh Kudus itu, apakah Roh Kudus itu kuasa? Pernah saya ngomong di sini atau di mahasiswa di STT Rai ya? Di sini, Pak. Di sini ya. Apakah Roh Kudus itu kuasa? Bukan tidak. Pribadi, Pak. Roh Kudus itu kan pribadi Allah yang ketiga. Tapi di dalam Roh Kudus dia punya kuasa. Ya. Jadi di dalam pribadi Roh Kudus punya kuasa karena dia bagian dari Allah Tritunggal, namanya Allah, pasti dia punya kuasa. Dan kuasanya itu bukan kuasa yang sifatnya kontemporer. Kuasanya itu bukan kuasa yang sifatnya tidak mutlak. Kalau Allah itu kuasanya mutlak. Nah, sekarang Clement katakan ini itu orang-orang Ibrani, artinya penulis-penulis di dalam PL itu mereka dikuasai oleh kuasa rohani. Nah, ini bahasanya Clement ya. Memang kita soal bahasa, saya sudah berkali-kali katakan ya, soal bahasa itu sangat berbahaya. Saya ngajar di semester 7 di Pak Anton ya. Ada mungkin teman yang ikut kuliah satu angkatan dengan Pak Anton yang ikut ini juga ya. Jadi soal bahasa yang pada berapa ribu tahun yang lalu, sekitar 1700-800 tahun yang lalu sudah sangat berbeda dengan kita. Kita harus hati-hati dan kita harus mengerti itu. Artinya Clement atau bapak-bapak gereja lain, nanti sebentar kita lihat Irenaeus bagaimana dia membahasakan. Kemudian Theophilus, nah, itu bagaimana dia membahasakan ya di dalam sejarah. Nah, itu kan sudah sejarah hampir 2000 tahun yang lalu lah, taruhlah 1800 tahun yang lalu Tuhan munculkan mereka. Pada zaman itu dengan bahasa mereka pada zaman itu. Sehingga dia katakan ini kuasa. Yang dia maksud tentang kuasa di sini ini kuasa Allah. Apalagi kalau kita berbicara tentang perjanjian lama, ya, itu Roh Kudus itu sudah ada belum dalam perjanjian lama? Nah, ini. Pengkanonan kan oleh Roh Kudus, termasuk PL. Apakah Roh Kudus sudah ada dalam perjanjian lama? Nah, Pak Anton sudah. Halo, yang lain sudah? Dalam bentuk seperti apa Roh Kudus?
Roh Allah melayang-layang, gitu ya. Iya Pak, ada cuka dalam minyak urapan sebagai simbol. Nah, jadi ada beberapa hal ya, itu ada dikatakan roh Allah melayang-layang. Apakah kata melayang-layang itu benar secara linguistik? Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat di bahasa aslinya itu mengerami itu ya, seperti ayam mengerami ya. Jadi ditutup gitu ya seluruh dunia. Itu menggambarkan tentang kebesaran Allah yang sangat besar, sehingga ini dunia ciptaannya ini kecil karena istilah itu kan sebenarnya seperti mengerami ya ciptaan. Dia melayang-layang itu ya, bukan melayang nanti kemudian kita mengeluarkan argumentasi melayang seperti layang-layang gitu, atau kita menafsirkan itu kemudian melayang itu seperti burung elang gitu ya di udara ya, atau ada kertas yang ditiup angin melayang seperti itu, atau kalau di Manado itu orang bangun rumah dia tidak seperti di Jawa menggunakan apa ini di atas ini ya. Kalau saya rumah saya sebagian asbes, sebagian genteng. Kalau di Manado, karena saya 20 tahun di Manado, itu pakai seng. Jadi seng kan bisa dibawa angin, melayang. Jadi kata melayang-layang harus ditafsirkan. Tapi ini saya mendalami apa maksud Clement karena dia gunakan bahasa yang lampau. Nah, tadi Krie katakan tentang, Pak Anton bilang tentang roh Allah. Krie katakan tentang ada pengurapan. Nah, itu kan pengurapan minyak. Jadi masih menggunakan simbol-simbol, itu kan dalam PL. Ya, termasuk kepada para nabi. Jadi hanya kelompok yang terbatas yang diurapi, tidak seluruh orang Israel. Ya, hanya nabi, imam, dan raja. 3 itu ya. Kemudian yang lain tidak diurapi. Dan pada zaman dulu roh Allah atau Roh Kudus ini hanya untuk sementara waktu. Dia bisa masuk keluar. Dia tinggalkan Salomo. Ya, roh Allah tinggalkan Salomo. Daud, Saul Pak, Raja Saul Pak. sorry, Raja Saul. Roh Allah tidak pernah tinggalkan Salomo. Tidak pernah tinggalkan Daud. Padahal mereka jatuh dalam dosa. Salomo dan Daud. Kemudian tinggalkan Musa. Tinggalkan Abraham. Tidak ada satu kata pun yang mengatakan tinggalkan. Hanya satu aja di orang yang penting di dalam kerajaan Israel waktu masih utuh, ya. Jadi belum pecah, belum terjadi skisma, ya. Jadi masih Israel seutuhnya. Jadi Roh Allah tidak tinggalkan tokoh-tokoh tertentu, tapi ada satu tokoh penting, itu Saul, Roh Allah tinggalkan. Karena Roh Allah tidak berdiam secara permanen. Nah, di nabi-nabi juga tidak permanen. Nah, khususnya untuk menulis kitab para nabi, Tuhan harus menguasai, Roh Allah harus menguasai ya, para nabi, para penulis perjanjian lama. Kemudian yang kedua setelah dikuasai itu diinspirasikan Allah, inspiration, untuk menulis firman Tuhan. Ya, itu kita sudah dapat di S1 ya, yang kuliah-kuliah sudah dapat kata diinspirasikan ya, inspiration. Kalau saya tanya lebih tajam, apa perbedaan inspirasi dan wahyu? Revelation. Wah, itu menarik. Ini kan bibliologi ya, itu memang sudah berlalu. Kadang cuman itu tidak lagi dibicarakan melalui mimbar atau lewat PA. Kira-kira Bapak Ibu tahu apa perbedaan diinspirasikan, kemudian perbedaan inspiration dengan wahyu, revelation? Ada yang tahu? Kita belajar bersama lah, saling mengingat. Saya juga butuh diingatkan. Kira-kira ada perbedaan? Pasti ada persamaan. Pusatnya, sentralnya dari Roh Kudus. Tapi ada spesifikasi khusus antara diwahyukan, ya, revelation dan inspiration. Halo? Apa yang dalam penulisan Alkitab ada penulis itu punya pengalaman langsung dengan Tuhan. Ya. Kemudian dia menulis. Tetapi ada penulis yang tidak punya pengalaman, dia tidak tahu sama sekali.
Kalau sudah punya pengalaman kan berarti dia sudah tahu. Nah, cuman semua pengalaman dia tidak ditulis. Roh yang memimpin dia, memberikan inspirasi, dia yang memilih untuk menulis bagian tertentu di dalam pengalaman dari pribadi tertentu. Ya, kemudian menjadi penulis Alkitab. Nah, ada yang dia punya pengalaman, ada yang sama sekali tidak punya pengalaman. Ada dua hal kan ini. Nah, sekarang dua hal ini, mana yang diinspirasikan, mana yang diwahyukan. Bapak Ibu sudah belajar itu kan? Kria sudah belajar itu? Belum, Bapak. Saya belum sampai ke situ. Itu Cuman kan, hanya ya, di biologi. kalau Bapak, kalau wahyu itu saya lebih ke penyingkapan, Pak. Apokaliptis. Iya, betul, Pak. Kalau inspiration di Tuhan mengontrol kan, dihembuskan itu kan, Roh Kudus. Iya, betul, Pak. Iya. Nah, itu berdasarkan pengalaman atau sesuatu yang tidak diketahui. Saya beri contoh Musa. Memangnya Musa tahu tentang penciptaan yang kitab Kejadian, peristiwa penciptaan? Belum ada kan manusia? Iya, Pak. Saya tahu, Pak. Dia. Musa nggak tahu. Apakah Abraham ngerti? Abraham sudah ada kah waktu peristiwa penciptaan? Belum, Pak. Nah, dari mana mereka tahu? Mereka dapat pewahyuan atau dapat inspiration? Nah, Pak Anton. Menarik yang gini-gini kan? Yang gini-gini. Kadang kita sudah tidak lagi mendalami yang gini-gini. Padahal ini kan dua hal yang penting ya. Ya. Kalau apokaliptis itu seperti yang Petrus itu mendapat apokaliptis ketika dia mengerti Yesus itu Mesias. Ya, dari Bapa. Kalau Bapa tidak bekerja, ya, Yesus katakan, berbahagialah engkau Petrus, ya, karena Bapa yang menyatakan, bukan mengatakan ya, menyatakan. Itu kan apokalipto, ya, dari bahasa asli. Artinya tadinya dia tidak tahu, kemudian dibukakan sehingga dia mengerti dan dia memberikan argumentasi, menjawab pertanyaan Yesus tentang siapakah aku ini. Nah, itu apokalipto. Nah, apokalipto ini menyatakan atau menyingkapkan ini. Apakah dia masuk di wahyu atau dia masuk di inspiration? Ini jadi menarik pembelajaran kayak gini. Kadang kita lewatkan, ini penting loh. Tadi saya beri contoh Musa. Tentang nubuat. Belum terjadi, tapi Nabi sudah berbicara. Dia belum tahu, itu the future ke depan. Mungkin sekitar 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun nubuat itu digenapi. Tapi dia sudah tahu, dia tahu dari Allah. Itu disebut inspirasikah atau diwahyukan? Amin, Pak Anton ya, tepat sekali ya. Jadi kita harus sangat hati-hati. Clement ini dia sudah ngerti sejak awal. Ya. Bayangkan orang lama itu ya. Nah, diinspirasikan Allah. Nah, ini yang lain-lain bisa dilihat ya. Nah, sekarang saya mau loncat ini yang kembali lagi diinspirasikan ya. Nah, ini. Saya mau loncat ke Irenaeus dari Lyon. Irenaeus ya. Nah, ini Irenaeus ini penting ya. Orang yang hidup sesaman dengan Theophilus dan Clement. Nah, dia lihat dari sisi lain lagi. Dia menulis tentang Abraham adalah seorang nabi. Dia kategorikan Abraham seorang nabi yang bersukacita. Nah, ini tentang roh lagi. Dalam roh, ia melihat kedatangan Tuhan. Nah, benarkah Abraham melihat kedatangan Tuhan? Menurut Irenaeus, Abraham sudah tahu tentang kedatangan Tuhan. Maksudnya kedatangan Tuhan ini apa? Di dalam konteks Irenaeus ini dari Lyon ini, kedatangan Tuhan itu maksudnya apa?
Halo Bapak Ibu. Jadi menarik kalau belajar seperti ini ya. Ini berbicara tentang inkarnasi Yesus itu. Tuhan datang. Abraham sudah tahu. Abraham mengertinya dari mana? Ia melihat kedatangan Tuhan. Ini dalam roh. Ini Ireneus yang tuliskan seperti ini. Ya. Jadi dia melihat tentang Allah itu. Kristus itu secara spesifik ya. Jadi pribadi Allah yang ketiga kedatangan Abraham. Abraham sudah tahu dalam perspektif Ireneus dari Lion. Mengapa dia tahu kedatangan Tuhan? Bapak Ibu, ada yang bisa berikan argumentasi? Kita belajar bersama. Dia tahu dari mana Abraham tentang inkarnasi Yesus. Maksud dari Ireneus ini apakah harafiah? Atau maksud daripada Ireneus ini tentang Abraham tahu kedatangan Tuhan, itu sifatnya tipe, kemudian nanti muncul antitipe. Tapi dia sudah bicarakan tentang tipe. Dan tipe itu kemudian digenapi, diwujudkan di dalam antitipe. Apalagi bicara tentang inkarnasi Yesus. Halo Bapak Ibu. Dari mana Abraham tahu? Di dalam perspektif Ireneus. Apakah Bapak Ibu mau cari ayatnya tentang Abraham tahu tentang kedatangan Yesus langsung? Atau Bapak Ibu mau lihat dari tipe? Kemudian Abraham melihat ke depan, dia melihat tentang antitipe. Kalau kita belajar tentang tipe, antitipe, itu kan ada di dalam PL. Itu tipenya ada dalam PL, di dalam PB itu antitipe. Jadi tipe itu memberikan gambaran. Ya, deskriptif gambaran. Tapi kemudian gambaran itu diwujudkan menjadi sesuatu yang real, menjadi kenyataan gambaran itu. Nah, itu kan namanya antitipe. Nah, Abraham melihat itu. Dan dia bersuka cita. Kapan Abraham melihat itu? Di dalam perspektif Ireneus. Kalau kita yang sudah punya Alkitab selengkap ini, cepat kita mengerti maksud dari Ireneus. Ya, apalagi kalau kita belajar terus. Nah, saya beri contoh tentang Abraham. Ketika Allah meminta anak tunggalnya. Itu kan tipe. Untuk dikorbankan. Anak satu-satunya. Ya, itu kan tipe. Itu simbolis. Tapi di dalam simbolis itu ada tipe. Kalau kita lihat di Helps itu disebut metafora. Ya. Kalau di Helps Word Study itu seringkali menulis tentang metafora. Abraham melihat itu dan itu ditangkap oleh Ireneus dari Leon itu, ya, tentang kedatangan Tuhan. Ya. Dalam penderitaannya sendiri ia melihat Dia yang akan menyelamatkan. Ya. Dan semua orang mengikut teladannya akan iman dengan percaya pada Allah. Ya. Jadi dampak dari iman Abraham itu iman the future. Karena ini di Ireneus katakan dia melihat ke depan. Ada tipe yang dia alami, tapi kemudian antitipenya itu ke depan. Dia melihat the future. Jadi itu iman the future. Ini Abraham. Dan Ireneus nangkep itu. Itu luar biasa. Ya. Nah, harinya ingin ia melihat. Nah, coba kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 56. Mari kita baca. Atau tolong baca Yohanes pasal 8 ayat 56. Yohanes 8 ayat yang ke-56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita.
Ini kan bagian ini Irenaeus ambil dari Perjanjian Baru. Tapi kemudian dia kaitkan dengan Abraham yang ada jauh di dalam Perjanjian Lama. Ini sesuatu yang luar biasa ini ya. Dan yang bicarakan ini Yesus yang bicarakan ini. Ya, konsep ini Yesus munculkan, argumentasi ini Yesus yang katakan. Abraham bersukacita karena dia melihat. Nah, itu makanya saya katakan kita kan harus menafsirkan bagian ini. Dia melihat bagaimana cara dia melihat. Imannya the future. Dia ingin melihat. Ya. Tuhan memperlihatkan satu deskriptif, satu gambaran melalui tipe. Dan dia percaya pasti ada tipe, pasti ada antitipenya. Nah, ini menarik. Irenaeus, cara berpikir Irenaeus kalau kita menangkap dengan tepat, ini menarik sekali. Dia melihat dari PB, tapi dia mundur ke dalam Perjanjian Lama. Ingat ya, di PB itu banyak hal yang terkait dengan Perjanjian Lama. Kadang orang hanya ambil murni dari PB. Padahal di PB itu ada di dalam PL. Itu dasarnya dibangun dari PL. Perjanjian Lama. Dan itu ditangkap oleh Irenaeus dari Lyon ini ya. Nah, ini menarik sekali. Nah, Bapa Tuhan juga dikenal karena Abraham telah belajar dari firman Tuhan dan mempercayai dia, sebab itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena iman kepada Allah, dia kemudian membenarkan kita. Nah, ini dampaknya ke kita. Tapi ini kan menarik kalimat-kalimat ini. Ini semua dari Irenaeus loh. Dia membicarakan PB, tapi kita lihat. Ini terus terang aja ya. Yohanes pasal 8 ayat 15, ini saya yang tambah. Ya, jadi bukan Irenaeus. Mengapa saya tambahkan? Karena saya melihat di sini waktu zamannya Irenaeus ini kan belum ada ini Yohanes 8 ayat 56. Irenaeus belum PB belum ada sama sekali. Tapi Irenaeus sudah melihat itu, sudah mencatat itu. Ya, saya mengerti itu karena kitab pengkanonan sudah beres ya. Khususnya kita yang kaum Injil atau Protestan ya, atau karismatik atau Pentakosta kan kita mengakui yang 66 kitab kan yang sudah kita anggap itu sudah kanon. Nah, kita menggunakan kanon tertutup. Nanti kita akan belajar tentang kanon terbuka. Ya, itu pandangan siapa kanon terbuka? Ada kanon tertutup, ada kanon terbuka. Tapi orang-orang rata-rata yang kita ini yang Injili atau yang Protestan, kita kanon tertutup. Ya. Tapi kita melihat, ini Irenaeus sudah lihat. Dan rupanya saya ketika saya mau menangkap apa yang ditulis di dalam argumentasi Irenaeus yang kemudian ditulis ini, saya kemudian menangkap, oh ini maksudnya seperti yang Yesus ajarkan tentang Yohanes pasal 8 ayat 56. Padahal PB belum ada zamannya Irenaeus. Lihat ya, cara berpikir orang-orang yang scholar atau teolog pada masa lampau itu luar biasa mereka. Padahal mereka Alkitab belum dikanonkan, belum genap, belum sempurna. Tapi cara berpikir mereka itu begitu tajam, begitu komprehensif, terukur, ya. Kemudian dia punya landasan biblikal atau landasan teologis yang memang kuat. Kemudian dia the future, melihat ke depan, ke the future. Ini cara berpikir yang begitu hebat. Kira-kira sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau beri masukan atau saya teruskan dulu? Atau ada yang mau tanya? Pak Anton, apakah yang dimaksud daripada Irenaeus itu dalam Yohanes yang mengatakan bahwa sudah melihat Abraham sudah melihat Yesus, kedatangan Yesus yang ditulis dalam Yohanes 8 ayat 56. Apakah
Apakah ini maksudnya yang berhubungan dengan Kejadian pasal 18 ayat 1? Coba Pak Iner baca Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Kata Tuhan huruf besar seluruhnya. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Apakah ini yang dimaksud bahwa Abraham sudah melihat Yesus dalam ketritunggalan Allah di sini? Bagaimana? Nah, Terima coba kasih. kita lihat ya bagian ayat ini bagus Pak Iner ya, tajam ya. Nah ini ya, ada kata Yahweh di sini ya. Tapi kemudian Yahweh itu menampakkan diri kepada Abraham. Ini artinya apa menampakkan diri? Inilah yang disebut dengan teofani. Ya, dia menampakkan diri. Nah, sekarang siapa yang menampakkan diri? Apakah Irenaeus mengerti seperti yang cara kita berpikir bahwa ini teofani? Ya, Irenaeus kan tidak tulis itu teofani itu ya tentang menampakkan diri ya. Menampakkan diri kepada Abraham. Ya, kemudian itu ada 3 di situ ya. Nah, ketiga dia duduk di situ. Ayat 2, ketiga ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya, mereka ia berlari dari pintu kemah menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Kata sujud ini kan penyembahan. Dia melihat 3 di situ yang menampakkan diri, ya. Tetapi kalau ini yang menampakkan diri itu kan biasanya di situ teofani itu terjadi itu menunjuk kepada pribadi yang kedua, ya. Biasanya seperti itu. Tapi kali ini dikatakan ada 3 di situ. Nah, apakah itu Tritunggal? Kemudian itu yang ditangkap juga oleh Irenaeus. Nah, ini jadi pertanyaan kan penting. Ini masalah penafsiran ya. Nah, ini dia katakan Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku. Ada pakai kata Tuan. Tuanku berarti ini kata Tuanku ini Adonai. Kalau kita belajar tentang linguistik, kata Tuhan semua ini Yahweh ini memang tertulis nanti di dalam bahasa Ibrani itu Yahweh. Tetapi kalau orang Israel ketiga menyebut kata Yahweh itu mereka tidak boleh sebut. Sehingga mereka ganti dengan Adonai. Itu hukum orang di Israel pada zaman itu ya. Nah, tapi kemudian kalau dia pakai Tuanku di sini, nah itu kata Tuan kan itu Adon. Nah, tapi kalau ditujukan kepada yang menampakkan diri, berarti ini Adonai, ya. Dan Adonai kalau Tuanku hanya pakai ku saja, nah itu kan berarti menunjuk kepada satu pribadi. Tapi kok ada 3 di situ? Apakah ini Tritunggal? Tadi kan Pak Iner sempat tanyakan itu Tritunggal kah ini? Atau ini hanya 1? Tapi kok disebut Tuan? Pak Anton mendampingi Tuanku, karena kan hanya ku di situ. Ya, jadi itu penafsiran Pak Anton itu yang paling tepat. Ya, karena kan ku dia bicara tentang penampakan diri dan tadi saya sudah katakan ini teofani dan teofani nanti kita akan belajar juga tentang teofani dia ke kristofani. Tapi kristofani di sini sudah berbeda pengertiannya dengan teofani yang ada di Perjanjian Lama. Karena teofani di dalam Perjanjian Lama tidak pernah berinkarnasi menjadi manusia, mengambil rupa manusia. No. Ya. Dia tidak pernah menjadi Adam kedua di dalam Perjanjian Lama. Tapi yang kalau dia disebut dengan kristofani dalam Perjanjian Baru itu dihubungkan dengan teofani, menampakkan diri. Mengapa menampakkan diri? Menampakkan diri langsung secara fisik manusia, yaitu Kristus sebagai manusia. Nah, itu berbeda antara teofani dan kristofani. Berbeda. Dan itu yang tadi Pak Anton beri jawaban, itu tepat sekali untuk menjawab pertanyaan dari Pak Iner. Makanya saya katakan tadi ya, teofani itu
biasanya itu menunjuk para scholar, para teolog, katakan teofani itu biasa langsung terkait dengan pribadi yang kedua. Bapa tidak pernah menampakkan diri, Roh Kudus tidak pernah menampakkan diri. Makanya di PL itu hanya ada minyak urapan. Halo Bapak Ibu, Pak Inar bagaimana Pak Inar? Oke, terima kasih buat penjelasannya. Juga jawaban dari Pak Anton, terima kasih. Pak Anton ini mantap, makanya saya dorong Pak Anton harus jadi dosen. Kita di kelompok ini harusnya menjadi pengajar-pengajar ya, kalau kita belajar secara dalam ya. Nah, tapi kita kembali. Ini masih Irenaeus ini. Ini luar biasa ya, orang-orang masa lampau. Kadang gereja atau hamba Tuhan tidak mau lagi belajar tentang masa lampau. Ya. Tapi kita lihat cara berpikir orang yang dulu itu begitu original ya di dalam konteks mereka. Nah, kita pada zaman sekarang harus menangkap maksud dari argumentasi mereka atau argumentasi yang kemudian sudah dituliskan. Kita yang harus tangkap. Makanya saya katakan tadi bahwa apa yang dikatakan Irenaeus ini saya tangkap, saya tambahkan ini Yohanes pasal 5 pasal 8 ayat 56. Ini dari saya, bukan dari Irenaeus. Karena zaman Irenaeus ini belum ada Yohanes 8 ayat 56. Belum ada perjanjian baru. Dia lagi berbicara tentang PL. Jadi lihat ya, orang pada masa lampau di abad-abad awal, mereka meletakkan landasan teologi karena belum ada PB. Jadi mereka orientasinya ke perjanjian lama. Tapi perjanjian lama itu begitu dalam ya, begitu biblical, begitu teologis, itu kemudian bisa kita lihat bahwa argumentasi mereka atau tulisan mereka itu punya dasar yang bisa kita lihat di dalam PB, perjanjian baru. Ada dasarnya sangat kuat. Jadi itulah yang saya bilang imannya the future, itu cara berpikirnya the future. Berpikir ke depan. Padahal peristiwa itu belum terjadi. Tapi mereka sudah membuat tulisan atau mereka sudah membuat argumentasi. Kemudian argumentasi itu ditulis dan itu kemudian diwariskan kepada kita pada masa kini. Itu begitu dahsyat. Ya. Dan saya pikir-pikir ya, kalau diaplikasikan kita wariskan apa ke dalam gereja masa kini. Yang saya harus kecilkan ya. Tapi jelas kira-kira Bapak Ibu? Jelas Bapak. Ya, kalau kurang jelas enggak apa-apa, mau tambah, mau dikritisi, saya orangnya terbuka. Kalau itu kebenaran, saya enggak merasa diri saya paling hebat, enggak mau. Saya juga mau belajar dari banyak orang, termasuk rekan-rekan yang ada di grup ini. Kita belajar bersama lah. Tapi harus punya dasar teologi atau dasar teologis atau dasar biblical yang kuat. Nah, jadi ini ya. Nah, setelah apa yang dikatakan oleh Irenaeus tadi, ini kemudian ini dari pernyataan-pernyataan seperti ini kita dapat melihat bahwa PL penting bagi orang Kristen mula-mula. Nah, disebut penting orang Kristen pada abad awal-awal ya. Itu maksudnya perjanjian lama. Ya, karena perjanjian baru belum lengkap juga. Ada mereka sudah ada pada masa di abad-abad awal, tapi PB juga belum lengkap. Nanti kita akan lihat PL itu lengkap itu tahun berapa. Kemudian PB itu lengkap itu juga tahun berapa. Nah, sehingga kita bisa mendeteksi ini ya para scholar atau teolog pada masa lampau atau para bapak-bapak gereja ya. Cara berpikirnya kita bisa nangkep. Nah, karena lihat ini ya, pernyataan ini seperti ini maksudnya Irenaeus ini ya. Kita dapat melihat bahwa PL perjanjian lama itu penting bagi orang-orang Kristen mula-mula. Ya. Jadi abad-abad awal. Karena PL menjelaskan tentang jalan keselamatan
yang pada akhirnya akan digenapi dalam Kristus. Jadi belum ada PB itu, tapi mereka begitu kuat berakar kepada firman Tuhan, walaupun hanya ada PL. Mau buktinya secara biblical, maksud dari kalimat-kalimat di atas ini. Mau buktinya? Saya berikan buktinya ya, saya tambahkan. Biasanya saya gitu. Biasanya kalau kita baca buku, kadang tidak ada ayat firman Tuhan. Kita yang harus masukkan ayat firman Tuhan. Ya, jadi lihat ya, orang-orang pada masa lampau, yaitu di dalam Kristen mula-mula ya, bagi mereka itu PL penting. Karena PL menjelaskan tentang jalan keselamatan yang pada akhirnya digenapi. Pada akhirnya, jadi belum digenapi, tapi pasti digenapi. Nah, sekarang saya beri bukti biblikalnya. Ya, kita sudah sering baca. Tapi karena ada kalimat ini, saya harus berikan bukti biblikalnya. Nah, saya berikan bukti biblikalnya. Oh, kita sudah tapi jangan bosan ya, baca lagi ya. Namanya firman Tuhan, kalau kita bosan juga repot. Nah, sekarang Yesus juga berbicara tentang perjanjian lama. Sama seperti Irenaeus berbicara tentang PL. Apa buktinya? Ah, ini. Yohanes pasal 5. Ayat yang ke-39. Kan akhirnya kita baca ini. Ini Yesus yang jelaskan. Nah, pada zaman Yesus kan hanya ada PL. PB belum ada waktu Yesus berinkarnasi. Nah, Yesus persis dengan Irenaeus. Ya. Itu mindsetnya, cara berpikirnya yang terkait dengan masalah teologisnya, masalah biblikal. Yesus selalu lihat ke PB, lihat ke belakang. Lihat ke belakang untuk kemudian melihat ke depan. Jadi tidak bisa hanya melihat ke depan, tidak dikaitkan dengan yang di belakang. Dan ini Yesus buktikan di dalam Yohanes 5 ayat 39. Seperti cara berpikirnya, seperti mindset spiritual dari Irenaeus. Mari tolong Kri baca. Yohanes pasal 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ayat 40, ya. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah itu kan, kitab suci yang dimaksud Yesus dalam konteks ini bukan seluruh kitab suci yang sudah dikanonkan. Yang bagi kita tadi saya katakan menekankan terus ya, orang Injili atau orang Protestan, ya kalau Injili itu lebih komprehensif, ya ada di situ karismatik, ada di situ Pantekosta. Nah dikatakan di sini ...66 kitab ya, kalau orang Injili dan orang Protestan ya, yang sudah dikanonkan, kita percaya itu ya. Kita belum bahas nanti berbeda dengan Katolik, ya, belum bahas sampai di situ. Tapi kita melihat Yesus sudah katakan seperti apa yang statement dari Irenaeus ini persis seperti apa yang Yesus maksudkan. Padahal ayat ini belum muncul ajaran Yesus ini ketika Yesus mencela para tokoh-tokoh Yudaisme. Ini celahan bagi tokoh-tokoh Yudaisme ini. Yohanes pasal 5 ini, ya. Ini celahan. Ya, Yesus menyatakan tentang dirinya kepada tokoh Yudaisme. Sebelum dia berinkarnasi, dia katakan kitab suci sudah tulis. Maksudnya kitab suci di sini bukan sudah lengkap. Perjanjian baru belum ada pada waktu Yesus berinkarnasi. Jadi ketika dia berkata itu berarti dia kitab suci yang dimaksud yaitu perjanjian lama. Perjanjian lama secara spesifik dikatakan di sini, ya. Walaupun kitab suci sudah memberi kesaksian tentang aku, ego. Jadi PL itu sudah memberi kesaksian tentang Yesus. Lihat ya, pandangan PL itu berbicara ke depan. Yesus ada di masa antara, kalau kita belajar lebih spesifik ya, masa antara gereja dan perjanjian lama. Ya, 4 Injil itu kan kalau dalam banyak buku-buku yang kalau kita baca itu masa transisi sebelum gereja lahir. Habis PL kan kemudian
berapa ratus tahun, 400 tahun, 500 tahun, itu antar perjanjian itu masa kegelapan. Intertestamental. Siapa yang sudah pelajari tentang intertestament? Di teman-teman sudah pelajari itu masa kegelapan? Saya belum, Pak. Saya juga belum, Pak Moses. Oh, Aduh. saya hanya lebih dulu dari Bapak Ibu, kan belajarkan proses ya. Dan saya punya buku-buku itu tentang bagaimana Israel itu di dalam masa kegelapan itu tidak ada pewahyuan, Allah tidak bekerja, tidak ada nabi, mereka masuk dalam dunia yang gelap sehingga lihat Israel itu tercabik-cabik. Apa buktinya tercabik-cabik? Kalau Bapak Ibu bisa buktikan Israel itu di masa itu sebelum Yesus berinkarnasi, mereka ada di dalam masa kegelapan. Itu 400 sampai 500 tahun. Apa buktinya? Itu ada golongan-golongan Farisi, golongan Saduki, ada berapa ya golongan? Ya ada 5. Saya punya bukunya. Dalam bahasa Indonesia, ada 3 jilid saya punya buku itu. Masa Intertestament. Itu mengerikan. Jadi tidak ada. Waktu kemudian muncullah mulanya sebelum Yesus datang. Siapa yang muncul Bapak Ibu? Yohanes Pembaptis toh? Bukan Yohanes Rasul ya? Yohanes Pembaptis, dia berbicara tentang Yesus, kedatangan Yesus. Dan dia menunjuk kepada Yesus. Iya kan? Nah, di sini Yesus mencela orang-orang Farisi. Kembali ke teks di dalam Yohanes 5 ayat 39 40. Yesus mencela tokoh-tokoh yang peneliti Alkitab, ahli Taurat itu. Mengapa? Karena mereka meneliti itu perjanjian lama. Tapi mereka tidak percaya. Ya. Itu PL itu menyaksikan tentang Yesus. Termasuk tadi saya katakan Abraham. Termasuk tadi saya katakan itu ada tipe. Ada teofani. Ada nubuat. Itu membicarakan tentang ke depan yang fokusnya kepada Yesus. Jadi PL itu menyaksikan tentang aku, kata Yesus. Ego. Kalau Bapak Ibu belajar tentang ego Emi itu, apalagi 7 ego Emi di dalam Injil Yohanes, wah, saya sudah khotbahkan tadi 1 jam ya. Tapi belum semua. Mungkin sudah 4 tentang ego Emi. Saya sudah khotbahkan satu-satu itu. Itu semua 1 jam. Ada yang di atas 1 jam saya bicara itu. Karena saya waktu sampaikan itu banyak sekali pakai bahasa Yunani. Karena saya mengeksegese murni, saya pakai bahasa asli, khususnya Yunani, kemudian saya menjelaskan. Bukan hanya pakai bahasa Yunani, kemudian tidak menjelaskan. Enggak. Ya, waktu saya bicarakan tentang 7 ego Emi ya di dalam Injil Yohanes. Nah, Yesus katakan ego di sini. Mereka tidak mau datang kepadaku. Mempercayai kesaksian, memberi kesaksian tentang aku, ayat 40 ini celaan. Namun kamu ini siapa? Ini orang-orang Yudaisme, khususnya tokoh-tokoh Yudaisme, ahli Taurat, yang terus meneliti firman Tuhan, tapi tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kata hidup di sini, mereka masih hidup. Tapi Yesus katakan, ada hidup yang lain. Yesus lagi bicara dengan orang yang masih hidup. Dia itu tokoh-tokoh Yudaisme. Khususnya ahli Taurat yang sering meneliti perjanjian lama. Mereka berpegang kepada Taurat kan? Yudaisme toh. Nah, tapi Yesus katakan, datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Nah, orang masih hidup dibilang memperoleh hidup lagi. Dan hidup itu hanya datang dari Yesus sebagai pusat dari kehidupan. Bapak Ibu kalau mau menafsirkan ayat ini harus dikaitkan dengan Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Dia berbicara juga kepada orang yang masih hidup. Tetapi hidup yang bagaimana? Ini juga dia bicarakan kepada justru orang yang belajar firman Tuhan mati-matian pada zamannya Yesus. Mereka meneliti perjanjian lama juga, sama dengan Irenaeus. Tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Di kelompok yang tadi dari tadi pagi ya,
sedang berdebat itu ya. Kemudian karena saya ada di situ ya, itu membicarakan tentang Nikolaus ya, Nikolaus yang kemudian dia murtad itu jadi rame. Kemudian itu yang ngotot itu ada satu hamba Tuhan yang sekolah teologi, dia sudah MTH. Dia bilang kambing itu bisa jadi domba, domba itu bisa jadi kambing. Kan itu di Yohanes pasal 13, Matius pasal 13 kan, tentang Basileia Uranon, tentang kerajaan Allah. Kan itu ilustrasinya kan, itu di dalam kerajaan itu Kak, kerajaan Allah itu ada kambing, ada domba. Ada lalang, ada gandum. Nah, saya tanya balik ke dia, hanya mancing pertanyaan saya. Yang Yesus maksudkan kambing itu memang sebagai figuratif. Tapi kambing dan domba di situ, kalau berbicara tentang hal yang alamiah, apakah kambing bisa jadi domba dan domba bisa jadi kambing? Itu dari segi alamiah. Itu bertentangan dengan hal alamiah. Ya, natural. Kambing tidak bisa jadi kambing. Kambing is kambing, domba is domba. Yesus katakan dia gembala. Yang dia gembalakan itu pasti domba, bukan kambing. Kok bisa penafsirannya kambing bisa jadi domba, kemudian ambil contoh Nikolaus ya, yang berkhianat itu, yang murtad itu. Jadi rame di grup. Yang gitu-gitu menarik. Saya senang nimbrung-nimbrung yang begitu-gitu. Ya. Jadi kita lihat contoh di sini ya. Yesus persis dengan cara berpikirnya Irenaeus. Yesus mundur ke belakang, kemudian dia berbicara tentang dirinya sendiri. Nah, sekarang tadi saya katakan tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Padahal mereka masih hidup. Nah, kita sudah sering ini ya, tapi saya kadang perlu bicara lagi supaya itu tertanam di dalam memori kita, bahkan di hati kita. Nah, maksudnya Yesus ini untuk memperoleh hidup yang bagaimana? Padahal mereka masih hidup. Mereka menyelidiki PL. Ya, kitab suci itu perjanjian lama, zamannya Yesus belum ada PB tadi saya katakan. Dan PL itu membicarakan tentang aku, kata Yesus, ego. Tetapi mereka tidak mau datang kepadaku, walaupun mereka sudah teliti, mereka sudah temukan, tapi mereka tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Berarti Yesus di situ katakan, aku sumber hidup. Hidup yang mana? Hidup yang seperti apa? Mereka masih hidup. Bapak Ibu sudah lupa ya. Saya harus pakai bahasa Yunani untuk membedakan. Kalau saya tidak pakai bahasa Yunani, jadi kabur Bapak Ibu. Hidup secara rohani Pak itu. Nah, itu bahasa Yunaninya apa? Zoe Pak. Yesus bicara hidup di sini, cek di dalam teks asli. Itu pasti Zoe. Mereka itu masih hidup, tapi bios. Mereka pikir mereka menyelidiki firman Tuhan, mereka sudah jadi rohani. Padahal firman Tuhan membicarakan tentang Yesus yang adalah sumber hidup. Tapi mereka tidak mau percaya. Jadi Yesus memberikan hidup Zoe itu kepada orang yang masih hidup secara bios. Karena kalau mereka, walaupun mereka selidiki tentang kitab suci PL, ya, itu ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus, tetapi kalau PL sudah jelas bicara tentang Yesus, tentang siapa Yesus itu, mereka harus datang dan percaya kepada Yesus supaya mereka memperoleh hidupnya secara rohani. Kalau tidak, mereka terus selidiki, mereka terus hidup dalam bios, mereka itu tetap diperbudak oleh dosa. Ya. Doulos hamartia. Yesus yang bisa lepaskan mereka, memerdekakan mereka. Mereka harus datang. Datang di sini artinya percaya. Itu kata sifat ya. Ya, adjektif kata percaya. Kata iman itu lain lagi ya. Itu apakah kata iman itu adjektif atau noun? Nah, Bapak Ibu harus tahu itu ya.
Itu dalam bahasa Yunani itu lebih tajam. Kalau kita tafsirkan, kita tahu itu ya. Kata ini ditulis dalam bentuk kata sifat atau kata kerja, kata benda, wah itu kata sandang, wah itu lebih dalam lagi kalau selidiki. Itu memang wilayahnya orang-orang yang senang dengan eksegese. Ya, menggali Alkitab bukan hanya katanya yang ditulis, tapi diselidiki sampai ke situ. Ya, jadi mereka tetap mati rohaninya, walaupun mereka pergi ke gereja. Mereka selidiki kitab suci, tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Yang mereka selidiki yang sudah dibicarakan tentang pribadi dia, tapi mereka tidak. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, mengapa orang-orang Yahudi, khususnya ahli Taurat, tidak mau datang kepada Yesus? Bisa Bapak Ibu berikan landasan teologisnya? Untuk memperoleh hidup soe itu. Mengapa mereka tidak mau datang kepada Yesus? Halo? Ada yang bisa jawab? Menarik ya? Pak Anton bilang bebal. Ada lagi? Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Kalau saya berikan argumentasi yang keliru, Bapak Ibu koreksi, juga tidak apa-apa. Atau mau menambahkan, kalau yang saya memberi argumentasi, Bapak Ibu menambahkan dan saya lihat itu punya landasan teologis yang kuat atau biblical yang kuat, saya open, terbuka. Karena itu dari Tuhan, melalui Bapak Ibu. Mengapa? Kalau saya Pak, bentar Bapak. Ya. Kalau saya itu mereka punya konsep berpikir yang salah tentang Mesias itu. Nah ini, tepat sekali ya. Kristologi versinya dari orang-orang Yudaisme itu tidak seperti yang mereka teliti. Jadi mereka punya kristologi yang berbeda dengan apa kata kitab suci, seperti kata Yesus. Kitab suci katakan seperti ini, tapi maunya seperti itu. Sehingga walau waktu Yesus berinkarnasi, sudah berbicara secara fisik di depan mereka. Mereka tidak kenal Yesus. Nah, coba kita bandingkan ya. Lukas pasal terakhir ya, kalau tidak keliru ya saya. Tentang ketika Yesus bangkit, kebangkitan Yesus, Lukas atau Matius pasal terakhir ya. Kemudian Yesus menampakkan diri di jalan. Itu Lukas pasal 24 ya. Ayat berapa itu ya? Ketika Yesus berjalan itu ya. Oh, itu mulai ayat 28 itu ya. Ayat berapa ya? Mereka sedang berbicara tentang Yesus yang disalibkan kemudian mati dan dikuburkan. Ayat 36 sampai ayat 49 Pak. Oh, Yesus menampakkan diri, betul. Yesus menampakkan diri ya. Ya, mereka bercakap-cakap. Tapi kemudian itu ada ayat katakan ayat 45 Pak. Membukakan itu ya. Ayat 45 Pak. 45. Coba Pak lihat itu. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Itu yang menarik. Itu kalau kita bandingkan dengan Yohanes tadi. Mereka coba mengerti Yesus, tapi kalau Yesus sendiri tidak menolong mereka, bagaimana mereka mau mengerti tentang Yesus? Nah ini versinya lain ya. Waktu Petrus mengenal Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup, itu Bapa yang nyatakan. Tapi waktu Yesus berinkarnasi, kemudian ada sebagian murid-murid, 2 orang murid sedang mempercakapkan tentang Yesus yang mati, kemudian Yesus bangkit, Yesus ada di antara mereka berjalan bersama mereka. Mereka tidak ngerti loh bahwa itu Yesus, padahal mereka bicara tentang Yesus. Nah, kemudian di ayat 45 itu sangat jelas, Yesus kemudian membukakan pikiran mereka. Baru mereka ngerti kitab suci yang dijelaskan oleh Yesus. Tentang dia yang harus mati, kemudian dia yang
disalibkan dulu, kemudian dia harus mati, kemudian dikuburkan, dia dibangkitkan. Sekarang dia sudah bangkit, dia kemudian yang buka pikiran mereka. Kalau pikiran mereka, nos mereka tidak dibukakan, biar mereka ngomong tentang Alkitab, tentang Yesus bangkit, mereka tidak tahu di depan mereka ada bersama dengan mereka, berjalan bersama dengan mereka. Itu adalah Yesus. Itu ya. Nah, itu zamannya Yesus. Nah, kalau zamannya kita, Yesus sudah tidak ada. Ketika kita belajar firman Tuhan, siapa yang membukakan itu kepada kita? Kan firman Tuhan sudah dikanonkan, sudah genap. Tidak boleh ditambah. Tidak ada inspiration lagi. Ketika kita belajar, kita butuh apa? Potiso, Pak. Nah, Kris sudah hafal. Lihat ya itu ya. Dulu zaman Yesus katakan apa yang menyatakan apokaliptos. Bapak yang membukakan sehingga Petrus ngerti itu Yesus itu Mesias anak Allah. Nah, sekarang setelah Yesus berinkarnasi, Yesus kemudian bangkit, murid-murid nggak tahu. Yesus yang bukakan. Tapi sekarang Yesus naik ke sorga, siapa yang bukakan bagi kita? Itu potiso. Potiso itu artinya apa? Iluminasi, bahasa Inggrisnya illumination. Jadi dalam ya. Inilah saya, cirinya saya. Jadi, kita baca sedikit, saya jelaskan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, kemudian menggunakan dasar-dasar Alkitab. Karena ini tulisan yang saya buat ini kutipan loh Bapak Ibu. Ya. Ada kutipan, ada sumbernya ini. Bukan karangan saya, ini kutipan, apalagi dari Irenaeus. Saya tahu dari mana, kalau ini kan sejarah, saya harus baca buku yang menuliskan tentang tokoh-tokoh ini. Berapa buku yang saya baca. Tapi mereka tidak tuliskan ayat firman Tuhan. Saya tugasnya menambahkan maksud mereka itu dasar teologinya di mana, dasar teologisnya, dasar biblikalnya di mana. Saya tambahkan itu. Ya. Jadi kita di sini ya. Dengan cara menginspirasikan para nabi, Roh Kudus sedang menyiapkan jalan bagi kedatangan juru selamat. Maksudnya apa di sini ya kalimat ini ya? Ya. Dengan menginspirasikan para nabi, Roh Kudus sedang menyiapkan jalan bagi kedatangan juru selamat. Menginspirasikan para nabi menuliskan tentang Yesus yang akan menggenapi apa yang mereka, yang nabi-nabi itu nubuatkan dan membuktikan secara pasti bahwa perkataan mereka telah datang dari Allah. Ini masih Irenaeus. Jadi apa yang mereka katakan sumbernya bukan dari diri mereka, dari Allah. Bayangkan Bapak Ibu ya, sama dengan orang Yudaisme itu ya, tetap pakai Alkitab. Tetapi Bapak Ibu tidak menerima potiso. Jadinya jadi sama seperti ahli Taurat itu. Menyelidiki kitab suci PL, tapi tidak mengerti. Tidak paham. Karena mereka punya versi sendiri untuk memikirkan. Itu namanya apa ya Bapak Ibu? Kalau dalam bahasa akademik, namanya apa itu ya? Membaca kitab suci, kemudian memikirkan kitab suci tidak seperti apa kata kitab suci. Itu istilahnya apa? Saya pakai istilah akademik. Karena kita lagi belajar. Itu namanya kata Van Til. Apa Pak Anton? Presuposisi. Saya baca habis tuh buku Van Til dengan apa? Dengan John Frame. Ya. Itu presupposition. Artinya titik awal kita berpikir. Kita membaca Alkitab seperti orang Yudaisme, para ahli Taurat itu di Yohanes 5 itu menyelidiki firman Tuhan yang membicarakan tentang Yesus. Yesus sudah datang, mereka tidak mengerti bahwa itu Yesus. Kenapa? Ini presupposition mereka itu bukan kepada Alkitab. Mereka hanya baca Alkitab, menyelidiki Alkitab, tahu. Tapi mereka tidak lihat Yesus ada di depan mereka. Yesus sedang berbicara dengan mereka. Mereka nggak ngerti.
Kalau dalam bahasa sekarang, karena Alkitab sudah lengkap, Yesus sudah tidak hadir secara fisik, seperti dulu itu, pada Yohanes 5 ayat 39-40, kita kan Yesus tidak hadir secara fisik. Yang hadir di kita itu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan potiso, supaya kita tidak berpikir tentang firman di dalam presuposisi kita. Tapi presuposisi dari Roh Kudus, presasuposisi dari Roh Kudus. Itu vantil, titik awal. Banyak hati-hati ya zaman sekarang. Orang membaca Alkitab. Tapi ketika menafsirkan Alkitab, dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi dipimpin oleh pikirannya sendiri. Nah itu kembali lagi saya harus katakan. Itulah yang dikecam habis-habisan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 10 ayat 2 dan 3. Paulus mengecam habis-habisan. Walaupun mereka giat di dalam pelayanan, tapi mereka tidak mengerti kebenaran. Kenapa? Tidak disingkapkan, tidak mengalami potiso. Mengerikan ya. Sehingga kebenaran yang mereka dirikan itu bukan kebenaran Allah, tetapi kebenaran datang dari diri sendiri. Artinya dari diri sendiri, bahasa akademiknya itu kebenaran sebenarnya bukan kebenaran. Walaupun membaca Alkitab, membaca tentang kebenaran. Tapi mereka mendirikan pembenaran karena berpusat pada diri. Dan itu dikatakan dalam ayat yang ketiga, mereka mendirikan kebenaran diri mereka sendiri, bukan kebenaran Allah. Inilah yang berbahaya pada zaman sekarang kalau kita bandingkan dengan ini. Jadi kita lihat ya. Nah sekarang saya loncat ya, karena jam terus cepat berlalu. Waduh, kita cepat sekali. Sekarang di Origen sebelum Kristus datang. Tidak selalu mungkin membuktikan bahwa kitab suci. Nah ini ya. Saya kecilkan ya. Nanti saya besarkan. Ini Origen. Sebelumnya tidak selalu kitab suci, bahwa kitab suci kuno diinspirasikan oleh Allah. Hati-hati ya, kita lihat Origen ya. Nanti saya besarkan ya. Tetapi ketika ia datang, ia memimpin orang-orang yang kalau tidak mungkin telah mencurigai hukum Taurat dan kitab para nabi sebagai bukan ilahi. Jadi kita hati-hati baca ini ya. Ini pandangan Origen. Tadi Tertullian, sekarang Origen. Ya. Sebelum Kristus datang, berarti masih PL. Nah, dia menekankan dengan cara berbeda. Ya, lihat cara berpikir itu ya. Ini yang scholar ini ya. Ini yang teolog-teolog masa lampau, abad-abad awal itu. Itu mereka menekankan tentang Kristus di dalam PL, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kita sekarang yang membaca apa yang mereka tulis, cara-cara yang berbeda, yang mereka tekankan berbeda. Kita harus mengintegrasi. Tugas kita kan zaman sekarang mengintegrasi. Semua yang mereka katakan itu berdasarkan punya basis biblical yang kuat. Basis teologis yang kuat. Nah, seperti Origen katakan, sebelum Kristus datang. Berarti PL. Tidak selalu mungkin untuk membuktikan bahwa kitab suci kuno. Dia pakai kata kuno ini. Ini artinya PL. Kan tekanannya sudah dari depan ya. Sebelum Kristus datang. Membuktikan bahwa kitab suci kuno diinspirasikan oleh Allah. Tetapi ketika ia datang, ia memimpin orang-orang yang kalau tidak mungkin telah mencurigai hukum Taurat dan kitab para nabi sebagai bukan ilahi. Karena kan dikatakan kan tidak diinspirasikan. Nah ini oleh Allah ya. Kepada keyakinan yang jelas bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi disusun dengan bantuan anugerah surgawi. Nah itu anugerah surgawi diinspirasikan. Jadi ini Origen lagi mencela orang-orang yang tidak percaya kepada kitab suci. Bahwa itu tidak diinspirasikan oleh Allah sebelum Yesus datang. Siapakah orang-orang itu? Halo Bapak Ibu. Siapakah orang-orang yang dimaksud oleh Origen? Belum ada PB kan? Sebelumnya Kristus datang.
Nah itu tadi saya katakan masa intertestamen, seluruh orang Israel ada dalam masa kegelapan. Kemudian Tuhan munculkan Yohanes Pembaptis. Oh, Yohanes Pembaptis tantangannya banyak. Terutama datang dari orang-orang Yudaisme sendiri. Nah itu, karena mereka sudah dari masa kegelapan, mereka belum diterangi, Roh Kudus belum turun, Yesus belum datang, baru munculkan Yohanes Pembaptis. Nah mereka mencurigai, ya, tidak selalu mungkin membuktikan bahwa kitab suci diinspirasikan oleh Allah. Nah dia kemudian pakai tetapi. Jadi ada orang curiga itu kitab suci tidak diinspirasikan oleh Allah, khususnya PL karena sebelum Yesus datang, dan ada kata kedua kitab suci kuno PL. Nah, ketiga ia datang, ia memimpin orang-orang yang kalau tidak dia pimpin, mungkin telah mencurigai hukum Taurat dan kitab para nabi sebagai bukan ilahi, ya, kepada keyakinan, ya, bukan yang ilahi di sini. Yang jelas bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi disusun dengan bantuan anugerah surga. Jadi para nabi maksudnya menulis PL itu semua menurut Origen itu kekuatan ilahi. Ya. Tapi ada orang yang berpikir itu bukan. Ada kata mungkin di situ, ya. Nah, ini ditujukan kepada yang berpikir bukan itu siapa? Itu pasti Yudaisme. Mengapa Yudaisme? Karena tadi terkait dengan masa intertestamen 400 sampai 500 tahun itu di dalam kegelapan. Mereka nggak ngerti. Jadi kita lihat, ya, tokoh-tokoh masa lampu ini luar biasa dahsyat sekali. Ya. Ya, ini sekarang Origen. Tertullianus menekankan Irenaeus menekankan yang lain. Clement menekankan yang lain. Nah, begitu kita sampai ke Origen, dia menekankan yang lain. Ya. Tapi semua berbicara dasarnya nabi di dalam kitab PL. Nabi-nabi itu, ya. Rupanya Yesus sudah ada dalam perjanjian lama. Bapak Ibu berani tulis kristologi di dalam perjanjian lama, buat skripsi. Atau saya ajak Pak Iner atau Pak Gibson, ya. Pak Gibson Sinaga, ayo. Bukunya kurang, Pak. Ya. Bukunya untuk referensi sangat kurang. Oh ya, enggak apa-apa, Pak. Kita nanti Tuhan berkati Bapak, pasti Bapak dapat buku. Terima kasih. Saya kirim ke Bapak, ya, buku-buku yang saya sudah dapat, ya. Oh, boleh juga itu, Pak. Terima kasih banyak. banyak. Sudah ada. Pak Anton banyak sekali. Yang saya punya, terima kasih banyak. Supaya Bapak banyak membaca, ya. Saya ajak kalau mau Pak Imer atau Pak Gibson atau siapapun menulis jurnal. Nanti diterbitkan lewat STT Rai. Saya sedang tulis ini, tapi memang saya nulis saya dengan salah satu dosen, itu orang Nias, Pak Revamati Gule. Ya, saya sedang tulis, ya, tentang ibadah di dalam perjanjian lama, khususnya lewat kitab Amos yang ditolak oleh Allah. Mengapa ibadah itu ditolak oleh Allah? Ibadah yang bagaimana yang ditolak oleh Allah? Itu saya sedang tulis. Ya, apakah ibadah dalam pengertian liturgi? Karena waktu dalam konteks yang saya tulis itu saya baca itu, ya, Amos 5 ayat 21 27 itu semua liturgi. Tapi di bawahnya bukan liturgi. Jadi jangan kita beribadah kita hanya pikir kita hanya fokus kepada liturgi. Karena di ayat yang pagi ayat 27 itu biarlah kebenaran dan keadilan itu seperti air, kemudian seperti sungai. Saya sedang tulis itu, Bapak Ibu. Ini hanya intermezzo, ya, supaya kita bervariasi, ya. Amos pasal 5. Amos itu ada di mana, ya? Karena jarang kita, ya. Di perjanjian baru, Pak. Cocok. Masih di PL. Ini.
Ya, sebelum Obaja ya. Amos pasal 5 ayat berapa itu ya? 24, Pak. Ibadah yang dibenci Tuhan ya. Oh, sorry, Pak. Ayat Sorry. 24 ya. Tetapi Betul. biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi orang Israel pada zaman Amos berpikir kalau mereka ibadah secara liturgi, itu ayat 21 sampai ayat 23 pasti Tuhan terima. Tapi kemudian ayat 24 itu menjadi sangat berbeda. Itu yang saya mau lihat, memperlihatkan. Supaya ibadah-ibadah sekarang kita jangan kita puas di dalam dunia liturgi dengan waktu yang terbatas. Iya kan? Kalau ibadah kita kan, berapa jam sih di gereja? Kan paling lama 2 jam. 2 jam juga sudah bosan kok. Tapi kenapa Tuhan tolak? Yang Tuhan tuntut kenapa itu ya? Ayat 24. Tetapi itu kalimat peralihan ya. Itu ayat 21 sampai ayat 23 itu semua negatif ya. Mereka lagi melakukan ibadah formal. Sangat dinamis ibadah mereka. Tapi Tuhan tolak. Ya, itu kalimatnya. Ayat yang ke-24 ini tuntutan Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ada kata selalu, itu presentif. Terus menerus. Jadi bukan hanya ibadah pada ibadah formal pada waktu tertentu yang terbatas. Umpamanya kita ke gereja beribadah. Hanya sampai di situ gak ibadah? Oh, hati-hati. Itu yang saya sedang tulis. Ya, nanti saya tulis kedua, itu jurnalnya saya tulis kedua, saya sudah siapkan beberapa tema, itu masih ibadah. Tapi di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. Ya. Paulus katakan jauhilah ibadah di dalam gereja itu. Artinya kalau kita tag bahasa Inggrisnya atau bahasa aslinya, jangan pergi ke tempat ibadah itu. Mengapa? Itu saya mau tulis lagi. Ya, di dalam versi Paulus PB supaya berimbang. Saya menulis dalam versi PL, tapi saya menulis dalam versi Perjanjian Baru supaya berimbang. Kadang kita sudah puas ya dengan ibadah-ibadah formal yang hanya terbatas dalam ruang dan waktu. Yang Tuhan tuntut bukan itu. Karena menurut saya sudah belajar tentang kata proskuneo, salah satu kata tentang worship, proskuneo. Itu seluruh aktivitas hidup kita harus dalam beribadah kepada Tuhan. Oh, itu menarik. Ya, apalagi kalau saya eksegese dari bahasa asli. Itu menarik. Nah, Bapak Ibu yang mau di bagian kedua untuk join dengan saya, ayo kita tulis sama-sama. Termasuk Pak Anton. Nanti saya tulis dasar teologisnya ya. Bagian-bagian teologisnya saya perkuat dengan eksegese. Ya, jadi kita lihat ini menarik ya. Wah, tinggal 2 menit. Kita sudah sampai di Oregon. Ya. Jadi dia jelaskan tentang sebelum Kristus datang. Ya, ada orang yang curiga bahwa kitab suci kuno artinya PL ya tidak diinspirasikan oleh Allah. Tetapi ketika ia datang, siapa datang ia? Ia memimpin orang-orang. Kalau tidak, mungkin tidak mencurigai hukum Taurat. Hukum Taurat kan diinspirasikan. Halo Bapak Ibu, diinspirasikan nggak? Diinspirasikan. Torah toh, tapi memang Torah tidak menyelamatkan. Kata Torah itu kan ukuran, rule. Itu kan Torah ya. Dan kitab para nabi sebagai bukan. Ya. Bukan ilahi. Orang bilang bukan ilahi itu. Padahal Yesus sering mengutip PL. Tadi kita sudah buktikan Yesus mengutip PL ya. Rasul Paulus mengutip PL. Juga Petrus mengutip PL. Karena kita titik poinnya kita mulai dari 2 Petrus 1 ayat 20 ayat 21. Ini kemudian dikembangkan, saya lihat itu kemudian kembangkan melalui cara berpikir bapak-bapak gereja. Para teolog, para scholar pada abad-abad awal. Ya. Jadi saya kembangkan itu seperti itu ya. Jadi kita lihat Origen juga itu seperti itu ya. Jadi dia jelaskan Taurat. Ya. Nah, kalau saya model kayak gini di Taurat ini ada persepuluhan jadi ribut lagi. Karena itu diinspirasikan.
Coba Bapak Ibu cari di Perjanjian Baru, ada enggak tertulis tentang persepuluhan? Bagus itu Pak Deki punya YouTube ya Pak Anton tentang persepuluhan. Itu dasar teologisnya, saya sudah teliti itu, YouTube-nya Pak Deki, itu kuat banget. Ya, tentang persepuluhan. Nah, itu di Taurat kan ada. Di kitab para nabi itu kan ada. Apalagi Maleaki, orang sering pakai Maleaki ya, ada. Nah, bagaimana dalam perjanjian baru? Wah, itu menarik juga. Itu perlu kita tulis. Jadi jurnal juga. Banyak kalau mau kita tulis jadi jurnal. Ya, saya kurang tahu Pak Anton lagi buat tema apa ini. Apa tentang skripsi ini, temanya apa saya kurang mengerti. Ya, banyak sekali tema. Di kepala saya ini banyak sekali tema yang bisa muncul tiba-tiba. Ya, kalau kita mau buat tulisannya, siapapun yang membawa perkataan para nabi dengan cermat, penuh perhatian, akan merasakan keilahian yang ada di dalamnya. Nah, lihat ya, kita para nabi berarti PL. Dan dipimpin untuk, nah ini sebentar saya lihat karena tertutup ya. Untuk percaya, ya. Jadi maksudnya PL ini untuk percaya bahwa ini adalah perkataan Allah dan bukan perkataan manusia belaka. Ini Origen semua loh ini. Tadi saya lihat yang dari Irenaeus, sebelumnya Clement, kemudian kita turun terus bertahap, sekarang sudah di Origen. Dia bicara tentang PL itu ya. Ada sesuatu yang ilahi, merasakan ilahi. Kalau kita memang meneliti itu, dan ketika kita meneliti, kita mengalami apa yang disebut apokaliptis, tapi yang sekarang sudah tidak gunakan apokaliptis, tidak gunakan seperti ketika kita lihat tadi di dalam Lukas, Yesus membuka pikiran, Yesus sudah naik ke surga. Sekarang yaitu Roh Kudus yang sudah tinggal dalam diri kita, itu harus bekerja. Karena itu kita tidak mungkin tidak mendukakan Roh Kudus, karena kita belum sempurna. Tetapi ketika kita mendukakan Roh Kudus, kita harus cepat untuk kembali dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga ketika kita belajar firman, kita mengalami apa yang disebut dengan potiso, illumination, pencerahan pikiran, pencerahan hati, untuk mengerti firman Tuhan. Dan tentunya kita ditolong oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, seperti sekarang kita belajar. Kita ditolong oleh Irenaeus, oleh Clement, oleh Origen, untuk mengerti tentang firman. Mereka wariskan itu ke kita. Dan Tuhan jaga tulisan mereka. Pikiran-pikiran mereka yang dituangkan dalam bentuk tulisan bisa sampai ke tangan kita. Untuk kita baca, kita pelajari, kita analisis. Apakah itu kebenaran yang memang berpusat kepada Alkitab atau tidak. Tapi ini kebanyakan mereka bicara PL. Lihat ya itu. Kenapa saya buat PL dulu? Supaya kita tahu PL itu dasar dari PB. Ya, kebanyakan kita hanya senang PB. Kita kuat di PB, ini PL lepas. Padahal mungkin ayat yang kita bahas di Perjanjian Baru, dasarnya ada di PB. Perjanjian Lama. Makanya Yesus sering kutip PL. Paulus sering kutip PL. Petrus sering kutip PL. Di surat-surat penggembalaan ada kutipan-kutipan, karena itu kan Paulus, tulisan Paulus. Ya, surat penggembalaan Timotius, Titus, pergi ke apa lagi, Filemon. Nah, kalau kita selidik, itu ada di PL. Ya, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, kalau kita belajar. Udah lewat 04 ya. Wah, ini muncul Origen lagi. Ya, kalau kita belajar terus gini, mendalami, pasti menarik. Sudah jam 8:05. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Kita lanjutkan ke bagian berikut ini. Lebih hari lebih menarik. Nanti kita lihat pandangan Cyril dari Yerusalem. Itu bagaimana dia memikirkan
pengkanonan di dalam perjanjian lama. Tapi pengkanonan itu selalu membicarakan tentang kristologi. Wah, itu menarik. Ini kan bicara tentang kristologi semua. Ya, Kristus dalam perjanjian lama. Dan Yesus sendiri akui, saya ada di perjanjian lama. Kamu selidiki, tapi kamu tidak mau datang. Kamu tahu di PL, kamu sudah selidiki, sudah ketemu. Artinya secara oida kamu sudah tahu, tapi kamu tidak mau intim secara ginosko dengan aku, tidak mau datang kepadaku. Itu kan keintiman, itu ginosko. Kamu meneliti, oke, itu oida. Tapi kamu tidak mau datang kepadaku, itu ginosko, keintiman. Berdasarkan oida yang dibangun. Jadi keintiman itu, kepercayaan kita kepada Kristus, itu dasarnya harus doktrin dulu. Ajaran dulu di dalam Alkitab. Kalau kristologi, kita bisa tarik ke PL dulu. Sama seperti tokoh-tokoh yang hari-hari ini kita sedang pelajari. Mereka tarik dulu dari PL, baru mereka ke perjanjian baru. Kadang mereka terbatas dalam PL terus ya. Tapi kita yang harus kemudian karena kita sudah ada di dalam era di mana Alkitab sudah lengkap, sudah dikanonkan. Nah, kita harus tarik lebih jauh dari mereka. Ya. Tapi betapa hebatnya, betapa briliannya konsep teologis mereka, konsep biblikal mereka, begitu hebat. Mari kita terus belajar konsep-konsep ini. Oke? Kita akan berdoa. Saya mohon Pak Anton tutup dalam doa. Silakan Pak Anton, please, tutup dalam doa.